Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Blossom Official. Semoga sobat sukses selalu. Episode 2 kali ini menyambung cerita yang kemarin. Satu hari sebelum Yunbum ditemukan meninggal. Pada saat Juran menggali tanah, karena rasa penasarannya yang sangat tinggi karena bau busuk itu, kemudian Juran melihat tangan manusia. Dengan wajah kagetnya sambil menangis dan tertawa. Tak lama ada bel pintu gerbang berbunyi. Juran tambah kaget dan bingung harus apa. Tapi akhirnya Juran melihat siapa yang datang. Ternyata ada Yunbum yang datang hendak bertamu mencari Dr. Jeho. Sedangkan Sang Eun menunggu di mobil. Yunbum berkata ke Juran, "Saya mau ke Dr. Jeho. Sekarang saya membawa tas pancingan yang bagus untuknya." Juran menjawab, "Beliau tidak ada di rumah, ada di kantor pediatrik." Tapi Yunbum tetap memaksa dan masuk ke halaman rumah. Kemudian pada saat Yunbum masuk ke halaman rumah, Sang Eun tetap berada dalam mobil. Sang Eun penasaran dengan handphone yang Yunbum sembunyikan di bawah dashboard. Kemudian Sang Eun mengambilnya dan melihat HP-nya. Dalam hati Sang Eun berkata, ini HP pasti punya wanita karena case-nya banyak hiasan, pernak-perniknya sangat bagus. Tapi punya siapa ya? Sambil bertanya-tanya dalam hati dan mengamatinya. Karena takut ketahuan, maka HP tersebut disimpan kembali di bawah jok mobil. Kembali ke Yunbum yang berada dalam halaman rumah Juran. Yunbum berkata ke Juran, "Bagus sekali rumahnya, aku juga kelak harus tinggal di rumah ini." Lalu tiba-tiba Yunbum mencium bau tidak sedap. "Apa ini?" Juran berkata sambil gemeteran, "Ini bau pupuk alami." Tetapi Yunbum berusaha untuk tetap masuk ke halaman belakang untuk mencari tahu bau apa ini dan berasal dari mana. Namun dicegah sama Juran. Juran berkata, "Kamu tidak bisa seperti ini, harus izin kepada suamiku terlebih dahulu." Lalu Yunbum menjawab, "Apa? Izin suami ibu? Ibu takut sama suami ibu?" Sambil menarik syal Juran yang diikatkan di rambutnya. Yunbum bersikap sangat tidak sopan dan kurang ajar. Juran langsung marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Yunbum?" Yunbum bilang, "Oh maaf bu, ada serangga di rambutmu." "Sudah, tunggu saja di sini, saya akan telepon suami saya." Selama Juran menelpon, Yunbum masuk ke rumah dan memotret rumahnya, termasuk Juran juga difoto. Benar-benar tidak sopan Yunbum ini. Kemudian Yunbum berkata, "Aku minta maaf ibu, tolong beritahu suamimu untuk menemuiku malam ini untuk mancing malam bersama. Jangan sampai lupa ya, karena sebelumnya suami ibu tidak datang menemuiku." Sambil berjalan keluar rumah dan akhirnya Yunbum pun pergi dan kembali ke mobil dan Sang Eun hanya diam saja. Di dalam mobil, Yunbum tertawa dengan sangat lepas seperti bahagia sekali karena berpikir Yunbum akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan berkata ke Sang Eun, "Kita akan tinggal di rumah seperti ini kelak." Sang Eun hanya diam dan takut, bingung dengan tingkah laku suaminya. Juran jadi trauma dengan tingkah Yunbum yang sangat kurang ajar. Kemudian Juran menelpon suaminya untuk pulang dan memberitahu tingkah laku Yunbum. Setelah Yunbum dan Sang Eun pergi dari rumah Juran, mereka ke Toserba mampir untuk berbelanja. Sambil menunggu Sang Eun belanja, Yunbum di dalam mobil mengirim pesan ke Park Jeho untuk menemuinya malam ini dan mengubah jumlah uang yang ia minta menjadi lebih besar. Setelah mendapatkan telepon dari Juran, Park Jeho bergegas pulang dan mendengar cerita Juran bahwa Juran menemukan tangan manusia. Kemudian Jeho mengecek tanah yang bekas digali Juran dan benar Jeho juga melihat tangan manusia yang sudah ditutupi. Jeho berpikir sejenak dan duduk sambil diam. Kemudian Jeho masuk rumah kembali, tetapi lagi-lagi dia berbohong kepada Juran kalau itu hanyalah bau sampah yang menumpuk di tumpukan tanah itu
dan yang dilihat hanya plastik tangan saja. Sambil membuat kaget Juran, membuat lelucon dan tertawa sambil bercanda. Sambil meyakinkan istrinya kalau kamu salah lihat, karena mungkin kamu belum minum obat dan juga kepikiran akan upacara kematian kakakmu. Juran tetap dengan keyakinannya kalau itu tangan manusia sambil berteriak. Kata Jeho, sudahlah, dan berusaha menenangkannya. Aku tidak peduli dengan keadaanmu sekarang, karena kita adalah keluarga. Sambil memeluk Juran dengan eratnya. Sambil memeluk Juran, ada pesan masuk ke handphonenya Jeho, yaitu dari Yunbum. Isi pesannya bahwa saya sudah mengubah jumlah uangnya menjadi 500 juta. Kita bertemu di waduk pukul 11 malam. Kembali cerita Yunbum yang sedang berada di dalam mobilnya masih menunggu Sang-eun. Setelah Sang-eun kembali dari Toserba, Sang-eun membawa sebuah minuman yang dipesan suaminya. Setelah masuk, Sang-eun memberikan minuman itu ke suaminya. Pada saat malam tiba, Park Jeho dan Juran berbincang-bincang dan seperti biasa sambil menyisir rambut Juran, Jeho berkata, saya akan pergi mancing nanti. Kata Juran, silahkan, kamu sudah lama tidak mancing dari semenjak kita pindahan sampai sekarang. Belum pernah memancing lagi. Setelah menidurkan Juran, akhirnya Jeho pergi dengan mobilnya untuk pergi memancing di waduk. Dan pada saat malam itu, hujan besar sampai Juran terbangun dari tidurnya dan melihat Jeho sudah tidak ada di ranjang dan di rumah. Dan ada sebuah mobil berhenti di bawah kolong jembatan malam hari saat hujan deras. Entah mobil siapa karena tidak terlihat jelas. Kembali ke adegan Sang-eun. Diberitahu oleh polisi saat suaminya ditemukan meninggal. Dan Sang-eun dipanggil untuk datang ke rumah sakit untuk melihat dan mencek apakah benar bahwa itu suaminya. Saat di rumah sakit, kakaknya Sang-eun menangis dengan kencangnya. Tetapi Sang-eun hanya terdiam, seperti ada perasaan campur aduk antara senang dan sedih, karena suaminya itu suka memukul dirinya. Tapi sedih juga, dia sedang hamil 5 bulan, anaknya lahir nanti tidak ada ayahnya. Kemudian polisi menginterogasi Sang-eun tentang suaminya. Sehari sebelum meninggal Yunbum, pergi kemana, dan sama siapa, dan sedang mengerjakan apa. Sang-eun hanya teringat kalau Yunbum ada janji dengan dokter bernama Park Jeho karena akan pergi memancing bersama. Akhirnya polisi mencari siapa dokter Jeho itu dan akan melakukan pemanggilan kepada dokter Jeho berdasarkan pernyataan dari Sang-eun istrinya. Polisi berkata, apa ada lagi yang dikatakan suami kamu? Sang-eun menjawab, tidak ada. Akhirnya integrasi selesai. Akhirnya Sang-eun pergi ke kedai makanan untuk makan di sana. Sang-eun makan dengan lahapnya seperti orang yang tidak makan berbulan-bulan, kata yang punya kedai. Walaupun ada telepon dari kakaknya Yunbum, Sang-eun memberitahu kakaknya kalau Yunbum meninggal. Sang-eun berkata suaminya meninggal, tetapi dengan ekspresi biasa saja sambil makan dengan lahap dan mematikan telepon kakak iparnya dan lanjut makan lagi. Setelah makan, Sang-eun akhirnya kembali ke rumah dan membereskan barang-barang suaminya. Seketika saat membereskan barang, Sang-eun menemukan sebuah kotak yang berisi buku catatan suaminya. Dan akhirnya Sang-eun membuka dan membacanya dengan ekspresi bingung. Cerita kembali ke Juran. Juran bangun paginya dan pergi ke ruang makan. Ternyata suami dan anaknya sudah ada di meja makan sedang sarapan. Juran bertanya, suamiku, kamu sudah pulang? Jeho suaminya menjawab, aku tidak jadi pergi semalam karena hujan sangat deras. Juran berkata, tapi aku semalam bangun kamu tidak ada di kamar. Jeho berkata lagi, aku ada di perpustakaan dan tertidur di sana. Pada saat siap-siap mau berangkat, Juran melihat di lemari sepatu suaminya penuh lumpur. Dan pas mau naik mobil, Juran juga kaget melihat mobil suaminya kotor sekali.
dan bertanya kepada suaminya, kapan terakhir kamu mencuci mobil? Jae-ho menjawab, seminggu yang lalu. Juran lagi-lagi curiga ke suaminya, kenapa semuanya kotor, kan semalam bilang tidak pergi kemana-mana. Tapi akhirnya mereka pergi ke gereja. Pada saat mau masuk ke gereja, mereka berpapasan dengan tetangganya dan mereka menyapa Juran. Seperti biasa, Jae-ho selalu bilang Juran kurang sehat, seperti seolah-olah tidak boleh bergaul dengan tetangga. Dan pas acara berdoa dimulai, datanglah tetangganya Juran satu lagi yang bernama Hae-soo, yang rumahnya berhadapan dengan Juran. Setelah acara gereja selesai, dan akhirnya mereka kembali pulang ke rumah. Pada saat di garasi, mereka didatangi oleh polisi yang mengatakan ke Dr. Jae-ho untuk datang ke kantor polisi. Karena Dr. Jae-ho adalah orang yang terakhir kali bertemu dengan Yunbum dan memberitahu mereka kalau Yunbum telah meninggal dan ditemukan meninggal di waduk. Juran sangat kaget mendengar hal itu dan akhirnya Jae-ho pergi sendirian ke kantor polisi. Tiba-tiba karena hal itu, Juran pingsan karena syok. Akhirnya Juran teringat kembali akan kematian kakaknya dan mengigau terus. Juran pingsan ternyata dibantu Sung-jae dan Hae-soo tetangganya yang di depan rumah, yang kebetulan bersamaan pulang juga dari gereja. Pada saat Juran terbangun, Hae-soo berada di dalam rumah. Hae-soo berkata kepada Juran, "Kamu pingsan. Aku dan anakmu yang membantu membawamu ke dalam. Terus kamu banyak mengigau." "Oh gitu." Juran berkata, "Bolehkah saya istirahat? Terima kasih sudah membantuku. Kamu boleh pulang." Mendengar hal itu, Hae-soo pun pergi sambil berkata, "Kapan-kapan main ke rumahku ya, kita ngobrol-ngobrol." Cerita Sang-eun. Sang-eun didatangi yang punya apartemen untuk menagih biaya per bulannya. Karena suaminya sekarang bayar per bulan. Sang-eun menjawab, "Suamiku bayar tahunan, tidak bulanan." Kata ibu yang punya apartemen, "Itu benar tahunan, tapi semenjak 2 bulan yang lalu suamimu menukarnya jadi bulanan." Mendengar hal itu Sang-eun pun terdiam. Dan Sang-eun pun kembali ke dalam rumah. Pada saat upacara kematian suaminya di rumah duka, Sang-eun membuka HP punya wanita yang disimpan suaminya karena kakaknya telah mengingatkannya tentang HP itu. Kemudian Sang-eun menyalakan dan melihat foto-foto dan video yang berada di dalamnya. Terus Sang-eun kaget dan kemudian mengangkat telepon yang masuk. Yang menelpon bertanya, "Kamu siapa? Pasti kamu bukan ibu si pemilik HP ini. Kamu siapa berani angkat telepon punya orang?" Dengan kagetnya Sang-eun, kemudian Sang-eun pun mematikan HP-nya. Dan Sang-eun melihat kembali foto di HP itu. Sang-eun juga kaget lagi melihat ada foto Dr. Jae-ho dengan seorang wanita di dalam foto tersebut. Sang-eun menjadi sangat yakin sekarang kalau suaminya itu memeras Dr. Jae-ho karena hal ini. Entah Sang-eun punya pemikiran dari mana, kemudian Sang-eun mengirim foto tersebut ke Dr. Jae-ho. Dan yang membuka HP bukan Dr. Jae-ho, melainkan Juran. Dan Juran sangat kaget melihatnya. Nah sobat setia, sekian dulu alur cerita episode 2. Kelanjutannya seperti apa? Ditunggu. Terima kasih.